Jika ada satu hal yang dapat dipetik dari pengalaman ini, itu adalah bahwa perselingkuhan wanita tidak pernah terjadi karena sekadar kebetulan. Tidak ada momen di mana dia tanpa sengaja tersandung, jatuh, lalu tiba-tiba bangun di pelukan pria lain. Ini bukan kecelakaan. Begitu pula, bukan sepenuhnya disebabkan rasa bosan, meski sering kita menyalahkan diri sendiri. Kita mulai bertanya-tanya, mungkin aku kurang perhatian, mungkin aku tidak cukup kuat, tidak punya cukup uang, atau mungkin paras dan pembawaanku kurang memadai. Betapa mudahnya kita terjebak dalam pusaran menyalahkan diri sendiri, berusaha mencari penjelasan atas sesuatu yang sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar permukaan. Lalu kita mencoba memperbaiki diri, berharap menemukan jawaban. Namun, ada bagian dari pengalaman itu yang tetap sulit dimengerti, sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Bagaimana dia tetap bisa berdiri tegak? Bagaimana dia bisa bahagia bersama seseorang yang lain? Bagaimana dia bisa kembali ke rumah, menatapmu dengan tenang seolah tidak ada apapun yang terjadi? Ini bukan soal kurangnya cinta, bukan pula soal godaan yang terlalu besar. Persoalan ini jauh lebih dalam, terkait dengan aspek psikologi yang melibatkan lapisan-lapisan emosi dan kebutuhan yang selama ini tersembunyi namun pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Jika kamu ingin memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kamu harus berani melihat sisi gelapnya, bukan untuk membuatmu menjadi sinis, tapi agar kamu dapat membangun kembali dirimu dan melepaskan rasa bersalah atas sesuatu yang mungkin bahkan bukan kamu yang memulai. Ada satu kenyataan pahit yang perlu diakui, banyak wanita selingkuh bukan karena mereka kurang dicintai, tetapi karena mereka merasa tidak diutamakan. Perasaan itu seringkali tidak logis dan bahkan mereka sendiri sering tidak memahami akar kegelisahan tersebut. Wanita hidup dari perhatian emosional, bukan sekadar basa-basi seperti pemberian bunga atau pujian tentang penampilan, tetapi dari rasa bahwa mereka dilihat dan dihargai. Jika mulai ada rasa seperti hantu dalam hidupmu, keberadaan yang tidak terlihat, mereka bisa merasa haus akan validasi itu. Ketika mereka bertemu pria lain yang membuat mereka merasa penting lagi, lubang emosional itu perlahan-lahan terisi bahkan sebelum mereka sadar bahwa diri mereka mulai berpaling. Ironisnya, pria yang memberikan perhatian itu seringkali bukan seseorang yang lebih baik. Kadang justru seseorang yang dangkal, manipulatif, atau bahkan lebih buruk. Tetapi dia menawarkan sesuatu yang sudah lama terlupakan dalam hubungan. Rasa diinginkan, validasi pribadi, serta penghargaan kecil yang menjadi bahan bakar emosi wanita. Ketika ini terjadi, sebuah pintu kecil terbuka dalam pikirannya, dan disinilah segalanya bermula. Perlu dipahami bahwa perselingkuhan wanita umumnya tidak dimulai dari tubuh. Semuanya bermula dari imajinasi dan pikiran-pikiran kecil yang diam-diam dipelihara. Segalanya berkembang dari perasaan terhubung secara emosional, merasa dimengerti serta dikagumi. Saat koneksi emosional itu sudah tumbuh, tahap berikutnya berlangsung secara alami. Dari curahan hati tentang masalah rumah tangga hingga senyuman kecil yang ia berikan saat menyebut seseorang berbeda, semuanya menciptakan rasa hidup baru yang seringkali sulit untuk dilepaskan. Ini bukan karena mereka jahat, melainkan karena ada kebutuhan emosional yang selama ini tak dapat mereka jelaskan. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa dia tidak berkata jujur sebelumnya? Ada kemungkinan dia sudah mencoba memberi isyarat tetapi tidak didengar. Mungkin ia takut transparansi malah akan membuat hubungan berakhir lebih cepat. Jadi, ia menahan perasaan itu sampai akhirnya pelan-pelan terlepas pada orang lain. Di titik ini, banyak pria mulai kehilangan akal dan berkata pada dirinya sendiri, aku harus menjadi lebih baik dari pria itu, atau aku harus merebutnya kembali. Padahal, masalah utamanya bukan tentang siapa di antara kalian yang lebih baik atau lebih buruk. Ini sepenuhnya tentang koneksi emosional yang telah terbentuk di luar hubungan utama, dan koneksi itu sering jauh lebih kuat dibandingkan hubungan fisik semata. Situasi menjadi semakin rumit ketika sebagian wanita bahkan tidak ingin kehilangan pasangannya. Mereka masih ingin tetap ada bersamamu, tetap stabil sebagai rumah. Namun, di sisi lain mereka menginginkan sensasi petualangan itu, keinginan untuk merasakan hidup kembali dengan cara yang lebih segar dan mendebarkan. Akibatnya, mereka terjebak di dua dunia. Satu kaki berada di sisimu. Segala yang kamu rasakan sangat beralasan. Jika kamu belum memahami betapa rapuhnya garis tipis antara kebutuhan emosional dan pengkhianatan, maka saat dia berkata masih menyayangimu, itu menjadi bagian paling menyakitkan. Saat dia menangis di depanmu, berkata bahwa dia bingung, lelah, tetapi mencoba untuk memperbaiki,
kamu melihat sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Matanya sudah tidak lagi sama, nada suaranya menjadi hambar, sentuhannya terasa kosong. Sebagian dari dirinya tampak bukan milikmu lagi, meskipun ia belum sepenuhnya siap untuk pergi. Hal itulah yang membuatmu terperangkap. Kamu mulai hidup dengan ilusi bahwa kesabaran, perubahan, dan waktu akan membuatnya kembali sepenuhnya. Namun tanpa disadari, kamu sedang mempertaruhkan harga dirimu demi harapan, sesuatu yang bahkan tidak pernah dijanjikan. Dalam kepala seorang pria yang dikhianati, selalu ada pertanyaan, apa aku tidak cukup? Tapi pertanyaan tersebut menyimpan luka yang lebih dalam. Rasa sakit bukan hanya karena ditinggalkan, tetapi karena dikhianati tanpa diberi kesempatan untuk berjuang dengan adil. Perselingkuhan perempuan tidak selalu seperti yang dibayangkan banyak orang. Bukan keputusan impulsif dalam semalam, melainkan proses yang perlahan-lahan mengikis hubungan, seperti tetesan air pada sebuah batu. Dimulai dari kebosanan, lalu berkembang menjadi jarak emosional, berubah menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi, hingga akhirnya menjadi kisah baru yang tidak melibatkanmu. Perempuan seringkali pandai membangun dua dunia. Satu dunia bersama kamu yang terasa rutin, aman, dan familiar. Satu dunia lainnya bersama pria lain yang penuh misteri, emosi, dan gairah. Mereka mencoba berjalan di antara dua dunia ini selama mungkin tanpa menghancurkan keduanya. Perselingkuhan bukan semata soal fisik, tetapi juga tentang rasa identitas, tentang merasa hidup kembali atau berharga di mata seseorang, meskipun harga tersebut harus dibayar dengan kebohongan. Sementara itu, kamu hanya bisa terseret dalam badai yang datang tanpa peringatan. Banyak pria berpikir hubungan mereka masih terlihat baik-baik saja, tetap makan bersama, tidur bersama, bercanda seperti biasanya. Namun disitulah letak bahayanya. Wanita mampu menjalankan rutinitas sambil hatinya sudah berada di tempat lain. Dia bisa tersenyum sambil menyembunyikan pesan dari seorang pria lain, memegang tanganmu tetapi pikirannya terbang ke tempat lain. Bukan karena ia seorang aktris ulung, melainkan ia sedang bingung dengan dirinya sendiri. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah semua wanita bisa selingkuh? Jawaban pahitnya adalah iya. Namun bukan berarti semua wanita akan melakukannya. Pembeda utama bukan soal moralitas yang rapuh, tetapi kondisi batin yang tidak pernah terurus, rasa hampa yang terus tumbuh serta komunikasi yang terputus namun tetap dipaksakan berjalan. Hubungan atau pernikahan yang tampak masih hidup secara teknis seringkali sudah lama mati secara emosional. Sebagian besar pria seringkali tidak peka terhadap sinyal tersebut, bukan karena mereka tidak perhatian, tetapi karena mereka tumbuh dengan pandangan bahwa selama tidak ada pertengkaran berarti semuanya baik-baik saja. Mereka berpikir kerja keras untuk menghasilkan uang dan tetap hadir di rumah sudah cukup. Namun bagi wanita, ketidakpedulian emosional jauh lebih menyakitkan daripada sebuah pertengkaran. Mereka lebih mematikan daripada teriakan. Ketika kamu menyadari hal ini, seringkali semuanya sudah terlambat. Wanita tidak langsung pergi. Mereka memilih memudar secara perlahan, berhenti mencintaimu pelan-pelan tanpa disadari. Saat koneksi itu hilang, usaha apapun untuk menyalakan kembali api asmara akan terasa sia-sia. Hal ini dapat membuatmu mulai bertindak seperti seorang detektif, memeriksa ponselnya, memantau aktivitasnya, menginterogasi teman-temannya, bahkan membaca ulang pesan lama mencari petunjuk kecil. Meskipun berharap setiap temuan hanyalah kesalahpahaman, jauh di dalam hatimu kamu tahu ada sesuatu yang telah berubah dan tidak akan pernah kembali seperti dulu. Inilah jebakan terbesar. Kamu berpikir bahwa segalanya masih bisa diperbaiki jika saja kamu berubah menjadi versi terbaik dari dirimu, lebih romantis, lebih perhatian, atau lebih sabar. Kamu mulai merayu dengan bunga dan kata-kata indah bukan karena ingin benar-benar menjadi lebih baik, tetapi karena takut kehilangan dirinya. Padahal kenyataannya setiap kali kamu toleransi terhadap pengkhianatan itu, kamu sedang mengajarkan padanya bahwa kamu bisa terus dikhianati. Kamu tidak bisa menyelamatkan hubungan seorang diri, terlebih lagi jika orang yang kamu cintai justru mencari kehangatan di tempat lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu adalah dengan berani keluar sebelum api itu melahap semuanya hingga habis. Ada saatnya kamu harus berhenti bertanya mengapa dia seperti itu, dan mulai bertanya, mengapa aku masih di sini? Ketika pertanyaan itu muncul di benakmu, mengapa aku masih di sini? Itulah awal dari perubahan. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik dari dia, tetapi untuk menyadari bahwa kamu tidak perlu terus merendahkan diri di depan seseorang yang bahkan tidak lagi melihatmu sebagai pribadi yang utuh.
Banyak pria bertahan bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka takut hancur. Mereka merasa jika mereka melepaskan, mereka akan kehilangan satu-satunya hal yang membuat hidup mereka berarti. Tapi kenyataannya, itu hanyalah ilusi. Hubungan yang kamu pertahankan mati-matian bukan lagi tentang cinta. Itu adalah kecanduan emosional, candu pada kenangan indah, pada momen-momen manis yang dulu pernah ada, dan kamu berpikir semua itu bisa kembali hanya karena kamu cukup menderita. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Wanita yang sudah melewati batas seperti itu bukanlah wanita yang sama lagi. Wajahnya memang sama, suaranya tidak berubah, caranya duduk pun tetap mirip, tapi jiwanya berbeda. Pilihannya, meskipun dihiasi air mata, tetaplah sebuah pilihan yang diambil dengan kesadaran penuh terhadap risiko, termasuk risikonya melukaimu. Kamu harus melihat ini dengan mata terbuka, bukan dengan harapan terus-menerus atau memaafkan secara buta. Jika kamu terus bertahan dan menunggu dia berubah, tanpa sadar kamu sedang mengajarinya bahwa kehilangan rasa hormat padamu adalah hal yang biasa. Hubungan tanpa rasa hormat pada akhirnya hanya akan menjadi hubungan transaksional. Kamu menyediakan rasa aman, sementara dia tetap mencari jalan lain untuk pelarian. Kamu perlu menetapkan batas yang jelas. Tidak dengan amarah atau ancaman, tetapi dengan ketegasan, aku tahu apa yang terjadi, dan aku tidak bisa terus berada di sini jika ini tidak diselesaikan sepenuhnya. Ini bukan tentang meluapkan kemarahan, tapi soal mempertahankan harga dirimu. Jika kamu terus memberikan ruang tanpa batas, dia akan terus memainkan peran ganda. Ada dua kemungkinan, dia akan sadar atau dia akan pergi. Keduanya memang menyakitkan, tapi hanya satu yang dapat membuatmu berkembang. Dan yang lebih penting dari mempertahankan dia adalah menemukan kembali dirimu, versi dirimu yang tidak membutuhkan validasi dari seseorang yang pandangannya sudah berpaling ke lain hati. Versi dirimu yang bisa duduk sendiri di depan cermin sambil berkata, "Aku tidak sempurna, tapi aku pantas dihargai." Sebab pada akhirnya, harga dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang ada di sampingmu, tetapi oleh siapa dirimu ketika kamu sendirian. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini adalah tentang menjadi sadar bahwa kamu tidak bisa mencegah seseorang mengkhianatimu, tetapi kamu punya hak untuk tidak tinggal diam dalam pengkhianatan tersebut. Kamu bisa berkata, "Cukup," meski suara kecil di dalam hatimu memohon untuk menunggu sedikit lagi. Kamu bisa melepaskan, meskipun rasanya gentar melangkah maju. Saat itu terjadi, kamu tidak lagi menjadi pria yang ditinggalkan. Kamu adalah pria yang memilih untuk tidak tenggelam bersama kapal yang sudah bocor. Kamu berjalan maju meski terluka, tetapi kamu hidup, dan itu jauh lebih baik daripada sekadar eksis dalam ilusi bahwa segalanya bisa kembali seperti semula. Kenyataannya, banyak wanita yang telah mengkhianati tidak benar-benar merasa bersalah. Mereka merasa memiliki alasan atau bahkan merasa berhak melakukannya. Itulah yang perlu kamu pahami. Rasa bersalah mereka tidak selalu datang dari menyakitimu, tetapi lebih kepada rasa takut kehilangan zona nyamannya. Selama kamu tetap menjadi tempat aman itu, mereka tidak benar-benar akan pergi, tetapi mereka juga tidak akan sepenuhnya kembali. Kini saatnya membuat pilihan. Apakah kamu ingin terus menjadi rumah sementara yang hanya dijadikan tempat berlindung sesaat? Atau menjadi pria yang cukup berani untuk menutup pintu dan berkata, "Rumah ini hanya untuk mereka yang paham arti pulang." Pilihan itu sulit. Rasanya sepi pada awalnya. Tetapi kesepian yang jujur selalu lebih menyehatkan daripada keramaian yang penuh kepalsuan. Di titik ini adalah saat tersulit sekaligus paling jujur dalam hidupmu. Banyak pria terjatuh di sini. Mereka mencari pelarian melalui alkohol, hubungan dengan perempuan lain, bekerja tanpa henti, atau terjebak dalam dunia self-help yang tanpa arah. Tetapi itu semua hanyalah cara untuk menghindari satu hal yang paling mengerikan, melihat diri sendiri sepenuhnya, tanpa keberadaan dia. Dan inilah yang harus kamu lakukan sekarang. Kamu duduk sendirian, menarik napas panjang, dan menghadapi pertanyaan yang paling berat, siapa aku jika aku bukan lagi bagian dari dia? Jawaban itu mungkin mengguncangmu, karena selama ini sebagian besar identitasmu terbentuk dari hubungan tersebut. Dari statusmu sebagai kekasih, pasangan, suami, atau ayah. Kamu bangun pagi demi dia, mengambil keputusan sambil memikirkan dampaknya padanya. Namun kini orientasi itu sudah lenyap. Meski begitu, dalam kehancuran ini juga tersimpan kesempatan untuk merumuskan ulang makna dirimu sendiri. Bukan untuk membuktikan apapun kepadanya,
Tapi untuk menjadi seorang pria yang sanggup berdiri berdasarkan prinsipnya sendiri, bukan bergantung pada eksistensi orang lain. Langkah ini dimulai dari sini, berhenti menuntut penyesalan darinya, berhenti berharap bahwa suatu hari dia akan datang meminta maaf dengan tangisan. Bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan memulihkan harga dirimu. Permintaan maaf dari seseorang yang melukai hati hanya akan menjadi racun yang kau telan perlahan-lahan, sambil menghayalkan penyembuhan yang tak pernah datang. Maka kini, kamu harus berdiri, tanpa klarifikasi, tanpa balasan, dan tanpa harapan untuk permintaan maaf. Bukan karena kamu sudah benar-benar pulih, tetapi karena kamu menyadari bahwa yang selama ini membuatmu terpaku bukanlah cinta, melainkan ketakutan. Takut sendirian, takut gagal, takut kehilangan tujuan. Padahal tujuan itu tidak pernah berada di tangannya. Itu hanya bisa muncul dari dirimu sendiri, dari tempat paling sunyi saat kamu benar-benar sendirian tetapi tetap memilih untuk melangkah. Momen ini bukan soal bangkit dengan penuh kebanggaan. Ini lebih tentang berdiri meski kaki gemetar. Ini soal mengambil langkah pertama meski hati masih berat. Dan jika kamu berhasil melakukannya, bahkan hanya satu langkah saja, kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Pria yang bangkit setelah dikhianati tidak hanya menjadi lebih kuat, dia juga lebih jujur. Dia memahami bahwa cinta bisa berubah, janji bisa dilanggar, dan seseorang bisa berkata, "Aku tak akan meninggalkanmu," lalu tetap pergi begitu saja. Namun, dia tetap hidup, tetap bergerak maju. Dan pada akhirnya dia mengetahui satu kebenaran penting yang membuat hidup pantas dijalani, bukan tentang siapa yang berdiri di sampingmu, tetapi tentang siapa kamu saat semua orang pergi. Jadi berhentilah bertanya mengapa dia melakukan itu. Mulailah bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa aku tidak meninggalkan tempat yang sudah lama berhenti menjadi rumah? Kamu tidak akan mendapatkan hidupmu kembali dengan menunggunya, tetapi kamu dapat memilikinya lagi dengan berhenti membutuhkan keberadaannya sama sekali.